Fahmi boleh nggak sih bahas soal Nikita Mirzani? Mungkin ini udah mengajukan kalau itu banding. Supaya jelas masalah banding langsung kepada yang bersangkutan yang memang langsung ke pengadilan. Jadi biar lebih fokus menjelaskannya, langsung gali saja. Ya, Sudah mengajukan banding, Bang Gali, berarti udah ada jadwal persidangannya atau gimana, Bang? sudah, banding sudah diajukan. Untuk banding sudah diajukan tertanggal 3 November 2025. Untuk Ismail kemarin sudah diajukan tertanggal 4 November 2025. Untuk jadwalnya sendiri kan ini jadwal pemberkasan, dikasih waktu selama 7 hari ke depan secara elektronik, yaitu melalui akun Iberbadu ya. Jadi kami dikasih kesempatan dalam 7 hari ke depan untuk menyerahkan memori banding, udah seperti itu. Jadi terkait banding sendiri ini kan keputusannya nanti akan bisa lebih lama lagi atau lebih cepat, bisa lebih ringan lagi, itu mungkin bisa dipersiapkan nggak, Pak? Ya itu kan sudah dijelaskan ya sebelumnya. Kami yakin dengan perkara ini dan kami bersungguh-sungguh untuk melakukan upaya hukum. Dalam hal ini kan upaya hukum banding. Jadi masalah nanti akan menjadi lebih atau misalkan dikuatkan. Bahkan ada satu lagi kan, dalam hal banding itu bisa jadi bebas, bisa jadi berkurang. Tapi kami sangat yakin dalam hal ini tetap pada prinsipnya akan melakukan upaya hukum banding dan mudah-mudahan tetap mencari keadilan, insya Allah bebas. Insya Allah bebas. Doain aja ya. Kami yakin insya Allah bebas. Ya alhamdulillah saya sehat dan memang karena ini perkara yang terakhir dalam proses sidang offline-nya, makanya saya harus hadir untuk memeriksa para saksi tersebut. Dan Anda bisa melihat saya hadir dalam walaupun saya pakai tongkat, tapi saya sudah bisa dalam keadaan bisa aktif seperti semula, tapi ya memang saya harus lebih jalan lebih santai seperti itu. Saya doain saya sehat dan alhamdulillah saya diberi kesehatan, diberikan panjang umur, itu berkat doa semua teman-teman dan semua yang mendoakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Sidang banding kita akan Bang Fahmi lagi atau tetap ke Bang? Karena banding itu adalah tidak ada sidang secara offline, sidang administrasi. Nanti lain-lain itu supaya, karena ini kan langsung gali nih yang ke pengadilan, nanti biar dia yang jelasin masalah banding itu. Yang jelas harapan akhir itu adalah kebebasan, ya? Ya cukup, mungkin cukup ya. Ya, oke ya. Bang, mungkin boleh diceritakan seperti apa agenda hari ini, Bang? Jadi terima kasih teman-teman semua. Jadi hari ini adalah sidang yang memang harus dipenuhi, ya, walaupun sudah ada kesepakatan perdamaian, itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Tapi secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, maka proses hukum di pengadilan ini harus tetap dilaksanakan dengan membuktikan adanya persoalan secara hukum rumah tangga mereka. Jadi kami hari ini mendatangkan 2 saksi, salah satunya adalah keluarga daripada pemohon Andre, dan ada satu saksi lagi yang Anda ketahui tadi sudah sempat Anda lihat. Jadi dari keterangan para saksi tadi saya nggak perlu jelaskan, itu juga kita ungkapkan adanya perdamaian di antara kedua belah pihak di mana sepakat untuk bercerai. Jadi sudah tidak ada masalah, tapi secara administrasi hukum, secara yuridis tetap harus dipenuhi. Jadi tentang adanya kesaksian, wajib kita datangkan saksinya. Yang kedua, tetap harus proses hukum berjalan, karena yang dibutuhkan di dalam persoalan perceraian itu adanya akte cerai. Jadi akte cerai ini hanya bisa dikeluarkan kalau ada permohonan atau gugatan ke pengadilan agama, dan karena ini sudah diajukan oleh Andre, maka harus dipenuhi, yakni dengan mengajukan bukti yang tadi Mas Gali yang menyerahkan buktinya, dan juga harus menyerahkan beberapa identitas saksi untuk menjadi saksi. Seperti itu tadi prosesnya. Insya Allah tanggal 11 ya, tanggal 11 itu sudah diputus. Insya Allah tanggal 11 sudah diputus. Yang dijadikan pedoman itu adalah keterangan saksi dan juga akte perdamaian. Jadi secara yuridis mereka sudah sepakat cerai, secara administrasi hukum juga sudah terpenuhi. Seperti itu. Bang, tadi saksinya dari adik dari Mas Andre? Adik dari Andre. Jadi dia juga menjelaskan yang terkait dengan persoalan, juga ada beberapa hal
yang disampaikan, termasuk salah satu saksi yang laki-laki juga orang yang mengetahui, karena memang sudah hampir setahun Andre itu bisa tempat tinggal seperti itu. Yang lain mungkin Mas Gali yang bisa jelaskan terkait dengan pembuktian berapa yang bukti-bukti yang kita serahkan. Bagaimana Gali? Kalau yang laki-laki tadi siapanya? Tadi yang laki-laki itu atas nama Reja. Beliau itu adalah karyawan daripada pemohon dan beliau juga mengenal sama termohon juga. Seperti itu. Bang Wati, untuk di tanggal 11 nanti apakah kedua belah pihak diwajibkan untuk hadir, Bang? Untuk tanggal 11 nanti tidak hadir. Jadi putusannya itu secara ilitigasi di akun IKOT ya. Jadi secara elektronik aja. Mungkin Ada baru lagi? datang ketika talak ya, iklan talak. Oh nanti ya, ikrar talak kan Ikrar talak. setelah putusan. Nanti hadir lagi pada saat ikrar talak aja seperti itu. Haji Andre akan datang berarti. Wajib datang Wajib. kan ikrar talak harus yang bersangkutan langsung wajib datang nanti untuk ikrar talak seperti itu. Mungkin terkait harta gono ini juga tidak ada. Di dalam gugatan dari awal, ini yang harus saya jelaskan, memang kami menggugat, saya sepakat sama Andre hanya menggugat cerai. Jadi gugatan kami hanya gugatan cerai, tidak ada gugatan terhadap harta. Dan di dalam perjanjian perdamaian itu pun juga hanya membenarkan adanya gugatan tersebut dan sepakat bercerai secara damai. Artinya di dalam putusan ini hanya membahas tentang perceraian saja, jadi tidak ada harta. Kalau mereka membahas nanti setelah adanya perceraian atau ada di dalam, itu menjadi kesepakatan mereka berdua, karena itu tidak ada di dalam gugatan. Jadi pure murni gugatan hanya cerai, tidak ada yang lain seperti itu. Cukup mungkin. Cukup ada lagi yang Bang, Cukup mungkin ya? di dalam isi perdamaiannya sendiri Bang mau ditegaskan lagi seperti apa Bang? isi perdamaiannya mereka sepakat untuk bercerai, terkait dengan harta dan sebagainya itu nanti akan dibicarakan. Tapi akte yang kita serahkan, akte tertanggal 28 Oktober itu adalah murni terkait dengan perceraian saja. Jadi mereka sudah sepakat bahwa ini sudah tidak bisa lagi dan mereka sepakat mengakhiri perkawinan atau pernikahannya dan tidak mempermasalahkan dengan adanya gugatan ini, dan dia menerima gugatan tersebut. Sehingga pada persidangan minggu yang lalu itu Mas Gali juga itu sudah menyerahkan. Jadi akte perdamaian kita sudah serahkan dan itu menjadi pertimbangan dari hakim tadinya juga bahwa ini ada akte perdamaian, tapi sebagaimana yang saya katakan dari awal, administrasi hukum itu harus terpenuhi. Karena kalau administrasi hukum, karena ini ada gugatan di pengadilan, tidak terpenuhi, maka tidak bisa ada keluar namanya akte cerai atau tidak bisa keluar namanya ikrar talak. Nah, ini adalah wajib. Jadi saya katakan walaupun ada akte perdamaian, wajib harus dipenuhi oleh Andre menghadirkan bukti dan menghadirkan saksi. Dan itu tadi Gali sudah serahkan semua. Seperti itu prosesnya. Dan alhamdulillah insya Allah tanggal 11 itu diputuskan. Nanti informasi lebih lanjut saya sampaikan ke teman-teman media. Kapan putusannya seperti apa, terus kapan ikrar talaknya nanti akan saya sampaikan.